Oke, selamat pagi waktu Indonesia buat Pendeta Tulai. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Pendeta Saumi Mansaud. Puji Tuhan. Hari ini hari Senin ya, kalau kita masih hari Minggu. Minggu malam di sana ya. Jam 8.15. Kalau sana biasanya saya hitung supaya cepat, gampang ingat, ditambah 2 jam, 10.15 itu. Oh, oke. Ya nanti kalau sudah ada pergantian waktu, ditambah 3 jam. Jadi 15. Jadi 11.15 gitu. Iya. Pertama saya ingin teman-teman berkenalan dengan Pendeta Tulai ya. Beliau ini sebenarnya cukup terkenal, cuma mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Mungkin Pak Tulai boleh perkenalkan diri sedikit buat kita semua. Apa yang perlu ya? Ya, saya Pendeta Yan Patius Tulai, pelayanan di Gereja Kehidupan Rohani Jakarta sejak tahun 99. Sebelumnya 8788 di Putih, Kutai Barat, Kalimantan Timur, lalu 88 sampai 99 di Palu, Sulawesi Tengah, GKKA Indonesia Jemaat Palu dan Donggala. Lalu sejak 99 saya dan keluarga pelayanan di Gereja Kehidupan Rohani Jakarta sampai sekarang, jadi sudah 22 tahun di PKR Gedong Jakarta. Saya alumnus Seminari Alkitab Asia Tenggara, satu alma mater dengan Pendeta Saumi Mansaud, satunya S2 di ST Jeffrey, Jakarta. Punya 2 anak, Cynthia Tulai yang pertama, sudah kuliah dan sudah kerja, tapi sekarang akhirnya masuk saat, baru semester 4. Webster Tulai yang kedua, sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Rencana menikah tahun depan kalau Tuhan kehendaki. Wah, puji Tuhan ya. Iya, itu saja Pak perkenalan dari saya. Iya. Jadi ini Pendeta Tulai sudah perkenalkan dirinya ya. Cukup melanglang buana lah keliling Indonesia, sudah sekarang masuk di Jakarta. Sudah puluhan tahun juga di Jakarta ya. Iya, Pendeta. Ya. Pertama saya ingin melalui kesempatan ini ingin menyampaikan turut rasa kehilangan ya buat Pak Tulai, karena Ibu Mary ya, kita panggil Ibu Mary ya, telah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu ya. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat. Tadi saya ada baca di timeline-nya Pak Tulai, tetap semangat baru, Yesaya 40 gitu ya. Pak Tulai tulis di situ ya. Jadi Tuhan dengan setia. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas perhatian dan ucapan bela sungkawanya. Istri saya memang meninggal pada tanggal 10 Mei 2021 yang lalu karena COVID-19. Kan dari kemarin juga kita dengar Pak Tulai sendiri juga menderita COVID-19 ya. Betul sekali, Boksu. Jadi tanggal 18 April saya itu sebenarnya sudah beberapa hari sakit COVID. Tapi parahnya tanggal 18 hingga sakitnya parah, demam, batuk, dan sakit badan, dan berdiri jalan sendiri ya sudah hampir tidak kuat. Sedangkan istri saya itu cuma OTG. Kami berdua masuk rumah sakit tanggal 18 sama-sama. Saya yang parah, dia ya biasa-biasa aja. Lalu diperiksa positif COVID, lalu dirawat. Begitu ceritanya. Oh, malah ibu yang biasa-biasa gitu ya? Betul. Ya. Jadi ibu pada waktu masuk itu ya sehat, biasa-biasa, cuman ya sudah ada terpapar COVID gitu. Dan iya, setelah satu minggu saya makin parah di rumah sakit, termasuk ICU. Saya setelah 11 hari malah sembuh. Dan istri saya setelah 16 hari di ICU dan 22 hari total di rumah sakit, langsung dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tidak tertolong lah. Iya. Kira-kira bagaimana Pak Tulai bisa terpapar begitu ya? Ada mungkin ketemu orang atau bagaimana? Kan ada orang yang kemarin saya baca di media sosial, ada orang bilang pembantunya itu di rumah saja bisa tertular juga gitu.
Sulit untuk tracing ya. Iya. Tetapi memang kita di sini ada karyawan yang pulang ke Jawa, ke Blitar, datang, ada yang batuk-batuk, tidak tahu apakah dia ada terpapar atau tidak. Nah, ya kita selalu komunikasi dan ya artinya ada berdekatan lah begitu. Nah, kemudian selain itu saya juga selama pandemi kadang-kadang melayani orang sakit, melayani duka cita di rumah duka yang tidak bisa terhindar. Kendati pun protokol kesehatan begitu ketat, ya saya begitu pulang langsung buka semua baju dan direndam, dicuci, dan saya langsung mandi, pakai masker juga pasti ketat, dan sering pelayanan juga di kaum marginal, di kolong-kolong jembatan. Nah, tidak tahu itu terpaparnya di mana, susah di tracing gitu. Dan mungkin istri saya itu tertular dari saya barangkali. Iya, iya, iya. Iya. Kalau dari pengalaman Pak Tule sendiri, pertama merasakannya itu bagaimana? Oh, iya. Jadi merasakannya itu pertama saya itu sakit kepala yang luar biasa, lalu demam, tekanan darah makin tinggi, dan sakit badan yang luar biasa, pinggang seperti mau patah sepertinya. Nah, itu ciri-ciri yang saya alami pertama. Ya. Jadi yang kalau sudah mengalami seperti begitu, kalau pengalaman Pak Tulai, apa yang Pak Tulai lakukan ya? Biar teman-teman lain tahu juga. Saya langsung tes PCR, antigen, tes antigen dan ternyata positif. Jadi konfirmasi lagi setelah dirujuk ke rumah sakit bahwa rumah sakit mengatakan positif, dan kita masuk ke rumah sakit Siloam Mampang Jakarta yang memang rujukan untuk pasien COVID. Jadi memang harus segera tes apakah itu antigen atau PCR, lalu mendingan lapor lingkungan, ketua RT, RW dan sebagainya supaya bisa dibendung kalau ada takut ada penularan ke yang lain-lain. Dan siapa yang pernah berkomunikasi dengan kita harus di tracing juga, dites. Semua orang gereja dites, ada yang positif, ada yang negatif. Dan puji Tuhan kedua anak saya sampai sekarang, walaupun satu rumah, mereka negatif terus PCR-nya. Iya, puji Tuhan ya. Iya. Kalau untuk pengalaman Pak Tulai, kalau dibilang kritis, seberapa kritis ya? Yang paling tinggi gitu, yang paling parah. Gitu. Ketika mau masuk rumah sakit itu berat sekali rasanya. Tidak sesak nafas, tapi rasa lelah, capeknya itu luar biasa, seperti tidak berdaya gitu. Badan remuk, batuknya tidak henti, dan demam yang tidak tertahankan. Nah, sampai di rumah sakit juga 2-3 hari di sana masih berat. Ya, tetapi setelah itu masa kritis lewat, dokter sudah bisa menemukan, dan setelah kena observasi dulu, periksa laboratorium darah lengkap, tes rongsen toraks dan CT scan dan sebagainya. Setelah itu baru dokter staf spesialisnya menentukan obat apa yang harus. Jadi sebetulnya jangan sembarang minum obat, harus sesuai dengan apa yang dokter, sesuai dengan analisa, diagnosa, baru diberikan pengobatan yang tepat. Iya. Ya, jadi jangan sekarang makan obat ya, harus betul dokter begitu. Betul. Ya, kan kalau sekarang kita puji Tuhan ya Pak Tulai, kita lihat sehat-sehat walafiat, nggak ada sesuatu yang masih mengganjal, pengaruh-pengaruh efek samping begitu. Ya, saya sudah beberapa kali tes PCR dan negatif, dan daya imun tubuh biasanya orang bilang kalau sudah sampai 80-100 itu sudah bagus sekali. Nah, saya 250. Wah. Ya, tapi itu tidak menjamin bahwa saya tidak terpapar lagi, karena itu kan varian yang lama barangkali. Dengan varian yang baru kalau belum tentu. Oleh karena itu tetap waspada, tetapi ya yang saya masih rasakan sampai sekarang, nah ini coba bisa di-compare dengan penyintas COVID lainnya, yaitu kelelahan. Saya baru kemarin ada rekaman khotbah, hanya 2 kali khotbah. Lelahnya minta ampun luar biasa. Padahal sewaktu masih
agak muda dulu, saya pernah khotbah 1 kali minggu, hari Minggu itu 4 kali, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 4 kali khotbah, itu tetap biasa-biasa aja. Dan sekarang sudah tidak kuat sekali. Cepat lelah, cepat capek. Nah, itu barangkali untuk yang diri saya tidak tahu yang lain. Ya, seperti jadi tetap harus minum multivitamin dan juga jaga kesehatan. Jadi ada pengaruh yang rasanya cepat lelah, begitu ya, cepat capek ya. Betul, Boksu. Betul sekali. Nah, ini kan ada pertanyaan dari jemaat ya, dari orang-orang yang awam lah kira-kira gitu ya. Kira-kira mengapa orang bisa menderita penyakit ini, kemudian juga sampai meninggal dunia? Seperti kita tahu kemarin juga ada alumni Saat ya, masih muda dia, yang belum menikah, pelayanan di gereja di Surabaya, baru melayani 4 tahun. Saya menyaksikan di video lah, kremasi, meninggal karena COVID juga. Nah, orangnya baik juga ya, pelayanan seperti Pak Pendeta, Ibu Pendeta begitu ya. Lalu kan ada pertanyaan, kenapa orang-orang yang baik begitu harus mengalami penderitaan seperti begini? Kalau menurut pengalaman atau yang dialami oleh Pak Tulay. Sebelumnya, Boksu, saya ada tulis buku, jadi Gereja dan Penderitaan. Judulnya apa? Gereja dan Penderitaan. Intinya adalah ini bicara tentang perspektif Kristen tentang penderitaan, ya, dan supaya orang yang sedang menderita dengan apapun alasannya bisa dikuatkan, bisa dihiburkan, dan juga untuk meluruskan pandangan-pandangan orang yang khususnya yang penganut teologi kemakmuran, bahwa kalau orang percaya Yesus itu tidak mungkin sakit, tidak mungkin menderita. Ini perspektif ini saya coba menuliskan ini dalam buku ini, dalam Gereja dan Penderitaan. Dan puji Tuhan dapat rekomendasi dari Rektor ST Saat, daripada Nero Bastukito, dari Pendeta Martus Maliaki, dari Pendeta Freddy Lai, mantan Ketua GKY, dari Pendeta Manga Pusagala, dari Pendeta Yakob Tomatala, dan Pendeta Ronda, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka melihat ini buku tepat waktu kalau bisa terbit pada waktu sekarang ini, Gereja dan Penderitaan. Nah, kembali ke pertanyaan Boksu, kalau tidak salah tadi, mengapa, gimana, bisa diulangi? Ya, mengapa orang-orang yang baik-baik lah, suci, istilahnya bahasa Mbak Soleh begitu, kok juga bisa mengalami seperti gini, bahkan meninggal dunia? Baik, itu pertanyaan yang klasik sebetulnya, dan sama halnya kalau kita bertanya, mengapa Ayub orang saleh kok diizinkan Tuhan mengalami kehilangan harta benda, kehilangan 10 anaknya, bahkan diri Ayub sendiri itu mengalami sakit yang aneh, yang dalam istilah medisnya Pampius Polesius, yaitu borok dari kepala sampai kaki yang busuk dan jarang terjadi. Padahal dia orang saleh. Nah, bagusnya karena Ayub punya pengenalan yang baik dengan Tuhan, dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, dan Ayub tidak berbuat salah dengan bibirnya. Wah, artinya apa? Tidak menjamin bahwa orang itu orang saleh, beriman kepada Tuhan itu luput dari penderitaan. Dan dalam buku ini saya disebutkan ada 4 alasan orang menderita, yang tidak selalu kena dosa, yang bisa kena pekerjaan iblis, bisa juga kena dunia yang memang sudah berdosa, atau bisa kena diizinkan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud. Sehingga banyak alumni-alumni kita yang saleh, yang dedikasinya bagus, termasuk istri saya, itu dipanggil Tuhan. Dan itu bukan karena Tuhan tidak sanggup, bukan karena Tuhan tidak kurang kasih, tapi ada suatu misteri yang mungkin tidak bisa mengerti. Yang pasti Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia, dan dalam kondisi apapun kita bergantung pada Tuhan yang punya kehidupan itu. Amin, amin. Lalu
buku itu bisa dapat di mana, Pak? Nanti kalau mau dibeli, kalau teman-teman mau beli. Ada sih dengan saya. Oke, Iya, ya. iya. Ya nanti Apa namanya? kontak alamatnya Pak Tulay lah bisa dimasukkan sekalian di Boleh, YouTube boleh. ya. Nanti sekalian Iya, bisa teman-teman baik. butuh buku yang berjudul Gereja dan Penderitaan gitu. Iya, Ya, iya, yang ditulis oleh Pendeta Tulay sendiri ya. iya. Ya. Tadi saya lupa tanya, apakah Pak Tulay waktu terpapar COVID itu sudah vaksin? Sudah. Oh, Jadi saya sudah vaksin 2 kali Sinovac. Ya, ya sudah Maret sudah selesai vaksin saya. Nah, bersyukurnya, nah itu dia. Saya anjurkan semua orang harus vaksin. Mungkin ya. kalau saya tidak vaksin agak lebih parah. Istri Oh, saya belum vaksin. Bukan karena oh, tidak mau. Saya sama-sama berdua sudah datang ke meja vaksin, tapi dokter tanya ada penyakit komorbid tidak? Oh, ada, saya ada pasang jantung, ring jantung, ada diabetes, ada darah tinggi. Ditolaklah vaksin waktu itu. Suruh minta oh, rekomendasi dulu dari dokter jantung. Belum sempat ambil rekomendasi dari dokter jantung, ya memang sudah ada 2 bulan kemudian kami sulit sekali jadwal ke dokter jantung, akhirnya sempat terpapar COVID dan itu tidak tertolong sama sekali karena belum oh. vaksin. Jadi vaksin itu menolong sekali. Terus terang walaupun kita terpapar tetapi ada semacam pertahanan masih Ya. bisa tertolong. Jadi Pak Tulay sudah vaksin 2 kali, kemudian rekomendasi dari Pak Tulay ya, vaksin itu sangat penting ya. Memang ada beberapa teman di sini mereka eh, tidak berani vaksin atau mungkin tidak boleh karena dibilang dia imunnya itu apa gitu, autoimun atau gimana gitu ya. Jadi mereka Oh, okay. nggak vaksin dulu gitu ya. Ya kita ya mungkin kita perlu doa secara khusus buat orang demikian lah supaya kecuali mereka sehat-sehat tapi sengaja mungkin kan ada baru-baru ini kan ada yang nggak percaya juga ya, ada yang ngaku dokter bilang dokter juga nggak percaya, akhirnya berurusan dengan polisi dan sebagainya. Ya ada lagi saya lihat di video itu ada orang yang pergi besuk kemudian ambil udara dari itu, mungkin Pak Tole lihat ya, ambil udara dari Iya, mulutnya iya. langsung di apa, ditarik napas, diisap begitu gitu. Dan menurut berita katanya yang itu dua-duanya meninggal dunia. Jadi jangan Betul, betul. Nah, itu yang dalam yang di netizen viral sekarang ini disebut dengan uh, orang idiot terhadap COVID. Jadi misalnya COVIDiot. oh COVIDiot itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, walaupun dia orang yang cerdik pandai, tapi tidak percaya COVID tidak ada, tidak percaya vaksin, dan juga dengan sombongnya menghirup, tidak pakai masker, tidak pakai apapun, dekat dengan orang yang apa namanya terpapar COVID, dan berani menghirup seperti itu. Itu yang membuat lonjakan di Indonesia tak terkendali sekarang. Karena orang-orang Indonesia itu sebagian nalar nanda jalan dan percaya hoax seperti itu. Dan akibatnya, ya udah, penularan COVID tak terkendali. Nah, COVID seperti inilah yang apa namanya, ya membahayakan bangsa dan negara. Sudahlah kita percaya, dan saya saksi hidup COVID itu benar, dan jangan main-main terhadap COVID ya. Kita harus bijaksana. Memang mati hidup urusan Tuhan. Tetapi sebagai orang yang diberikan akal budi, kita juga mengatakan kita harus bersembunyi kalau ada malapetaka. Ya, jangan menantangnya. Ya, oleh karena itu, ya apa namanya, haraplah bangsa Indonesia atau siapapun harif ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan, jangan coba-coba menantang virus COVID karena itu kan sangat berbahaya. Menurut Pak Tulay, setelah melewati, kalau di dalam Mazmur 23 itu kan ada disebut melewati bayang-bayang maut gitu ya. Seperti Pak Tulay kan sudah alami seperti begitu. Lalu apa arti makna hidup hari ini bagi Pak Tulay yang bisa dibagikan buat semua orang? Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus.
Kalau kita bisa hidup berapa saat pun, itu ada anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, sebenarnya bukan sekedar hidup yang Tuhan mau, tapi gunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan itu, satu, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena kapanpun Tuhan panggil, kita sudah terjamin hidup yang kekal. Iya. Yang kedua, hidup menjalani kehidupan yang berkualitas. Bagaimana itu? Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bersama. Mengabarkan kabar baik, supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan. Statistik dunia menunjukkan ada kurang lebih 153.000 orang meninggal dunia setiap hari sekarang. Dan di antara 150.000 lebih yang meninggal dunia tiap hari sekarang, berapa banyak mereka yang mendengar Injil? Dan di antara mereka sudah mendengar Injil, berapa banyak yang sudah diselamatkan? Karena itu, kita yang masih Tuhan izinkan hidup yang luput dari COVID, atau yang bisa survive, itu bukan sekedar hidup, tapi kesempatan yang Tuhan berikan untuk jalani hidup sebaik-baiknya. Karena kualitas hidup manusia bukan tergantung panjang pendeknya umur, tapi bagaimana dia menjalani kehidupan dengan berkualitas. Di antara tokoh-tokoh dunia, menceritakan Tuhan Yesus adalah orang yang paling pendek umurnya di dunia ini, dibandingkan dengan Abraham, Musa, Sokrates, Konghucu, Muhammad. Yesus hanya 33,5 tahun. Tapi dalam umur yang relatif singkat itu dia mengerjakan karya keselamatan untuk umat manusia dan hidup yang berkualitas. Jadi dari pertanyaan Boksu, apa tujuan hidup yang Tuhan, kalau kita dibijikan hidup, ya supaya kita hidup, mengisi hidup dengan begitu bermakna bagi Allah dan bagi sama, dan banyak orang mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Itu aja. Ya, di masa pandemik seperti sekarang ini kan banyak orang susah, banyak orang menderita gitu ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apa saran Pak Tulai kepada mereka kalau pas mendengar ini, supaya mereka di masa-masa pandemi ini juga bisa jadi berkat bagi orang lain? Ya, ada dua. Ya, artinya kan manusia itu punya kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagai orang makhluk sosial, mari kita peduli kepada mereka. Bantu, ya walaupun memang tidak mudah menolong orang yang COVID. Tapi dengan protokol kesehatan mungkin bisa. Bantu mereka dengan makanan, multivitamin, bantu. Ada teman yang jadi relawan khusus, alumni saat di dalam COVID ini. Mereka bekerja keras sekali, mengumpul data, menyediakan plasma darah, menyediakan oksigen, dan membantu merujuk ke rumah sakit hubungi Palang Merah. Itu salah satu bagian. Dan mereka-mereka yang sakit itu tidak bisa masak. Tetangga-tangga antarlah rumah makan kepada mereka, antar buah kepada mereka. Seperti itu. Nah, itu yang sifatnya sosial dan jasmani. Tapi yang lebih penting adalah kepada para pasien COVID, siapapun juga, sampaikan kepada mereka, Yesus mengasihi mereka. Bahwa hidup ini singkat dan sementara. Tuhan bisa berkuasa mengadakan mujizat, dan tidak ada kecil bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan berdaulat, Tuhan menghendaki lain, ingin memanggil orang itu. Kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus, terjamin keselamatan jiwanya. Jadi, dalam masa pandemi seperti ini, tolong mereka secara sosial, jasmani, tetapi juga kabarkan Injil, agar mereka boleh mendapatkan pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Itu momen yang paling banyak. Dan puji Tuhan, saya pribadi mungkin saya tidak bisa ngomong melalui channel ini karena sensitif. Ada orang-orang yang belum percaya di luar kita, mereka terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi karena pelayanan yang saya lakukan. Pekerjaan Roh Kudus tentunya, bukan saya. Ya, lalu sebagai penutup ya, saya mau minta Pak Tulai kasih kata-kata penghibur. Ya. Begini, ada beberapa famili dari jemaat di sini juga mereka terpapar COVID ya, termasuk ipar adik dari istri saya ada di Kalimantan, dia juga positif saat ini. Lalu
kakak ipar, jadi suami dari kakaknya juga di Jakarta juga positif. Lalu beberapa jemaat juga yang saudara-saudaranya positif, ada yang sudah dipanggil Tuhan juga. Lalu sebagai penutup, kira-kira apa yang menjadi pesan penghibur dari Pak Tula yang bisa sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang sakit, yang kehilangan, ataupun mereka yang menderita? Bagi mereka yang kehilangan sanak famili karena COVID, saya sangat bisa merasakan, karena saya sudah mengalaminya. Dan saya rasa turut berbelasungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan kirim menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka cita. Dan percayalah, kalau mereka sudah hidup dalam Kristus, maka kita berkata berharga di mata Tuhan kematian mereka yang dikasihinya. Dan Tuhan juga mengatakan setelah dia naik ke surga, dia berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, berbagai orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Karena itu, kebenaran-kebenaran ini kita menguatkan dan menghiburkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi yang sedang terpapar COVID pada saat ini, saya percaya bahwa makin hari pengalaman tenaga medis menangani orang pasien COVID itu masih makin tinggi, ya, makin baik dibandingkan awal-awal dulu. Oleh karena itu, dengan berbagai pengalaman, berbagai kemajuan kesehatan yang Tuhan, teknologi medis yang Tuhan izinkan terjadi, itu sangat bisa menolong. Tetapi di atas semuanya itu, yang paling bisa menolong kita sembuh adalah jaga imunitas. Iya. Dan jaga hati. Karena Alkitab mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu jangan panik, kita berserah kepada Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan belum izinkan separah apapun sakit tetap bisa survive. Jemaat saya ada yang umur 80-an tahun, ada sakit jantung, ada diabetes, kena COVID, survive itu hidup. Tentu itu misteri Tuhan. Dan jangan panik, ya, serahkan hidup kepada Tuhan. Karena seperti yang saya katakan, kalau Tuhan masih punya misi bagi kita di dunia ini, pasti Tuhan pelihara, Tuhan jaga hidup kita. Oleh karena itu, makan makanan yang bergizi itu yang paling menolong karena untuk menjaga imunitas tubuh, dan juga ada multivitamin dan mineral, dan ya supaya menolong menjaga ketahanan tubuh dan hidup berserah kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pasti ada harapan, ya, walaupun COVID melonjak. Tapi kalau di Indonesia sedang tinggi-tingginya sekarang dan belum berakhir. Di Amerika saya dengar mulai landai bahkan menurun, dan di beberapa tempat di Indonesia, mungkin Jakarta yang paling parah. Saya mungkin Medan belum termasuk, Sumatera atau apa. Tapi kalau Jawa banyak yang parah. Tetapi yaitu bagi orang yang disiplin tertolong. Masalahnya adalah ada orang-orang yang tidak disiplin, mereka tidak memakai masker, mereka mungkin daya imun yang tinggi. Sementara orang-orang di sekitar yang tertular, mereka lemah. Nah, itu yang menjadi masalah. Tetapi kembali, jangan terlalu khawatir. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Teruslah berserah kepada Tuhan, teruslah optimis. Kalau dalam Tuhan, apapun yang terjadi, jiwa kita aman. Itu aja. Ya, amin. Terima kasih. Jadi hari ini kita boleh bersama-sama mendapat sharing kesaksian lah, juga wejangan dari Pak Tulai yang sudah berpengalaman menghadapi tantangan hidup ini, dan Tuhan masih izinkan dia boleh sehat kembali, dan saya percaya Tuhan akan pakai dia lebih heran lagi dalam pelayanan dan dalam bidang apapun. Amin. Kita mau tutup dalam doa, ya. Saya mau doakan untuk Indonesia, nanti Pak Tulai doakan untuk Amerika, teman-teman. Karena di LA sebenarnya kita sudah boleh buka masker di luar sana, tapi tadi saya ada berita di LA, di beberapa kota
diminta supaya pakai kembali gitu, karena ada varian-varian lain yang muncul. Jadi Pak Tulai tolong doakan teman-teman yang tinggal di Amerika, termasuk alumni, dan saya akan doakan buat di Indonesia. Pak Tulai, saya tutup berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur hari ini hamba-Mu boleh berbincang-bincang dengan hamba-Mu yang setia, Pendeta Saumiman Saud, seputar dengan pandemi COVID-19 yang sedang dan pernah hamba alami, dan dalamnya hamba memanggil hamba-Mu, Guru Injil Mary Tulai, pulang ke sorga. Bapa, kami tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas seizin dan atas kedaulatan Tuhan. Untuk itu kami tidak goyah kepadamu, tapi percaya Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk Pendeta Saumiman Saud dan para alumni saat yang ada di Amerika, dari barat sampai ke timur di Amerika, dan Kanada juga, demikian juga anggota jemaat, baik itu jemaat Kristen Indonesia maupun warga Amerika pada umumnya, yang sudah melandai COVID-nya, tetapi sekarang di LA diminta memakai masker kembali karena ada varian-varian baru yang masuk. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau berikan perlindungan kepada rakyat Amerika. Beri ketaatan pada protokol kesehatan. Jadi bijaksana bagi pemerintah untuk menerapkan apa yang harus diterapkan untuk melindungi rakyat. Ya, biarlah Engkau yang punya kuasa meredam COVID tersebut. Bagi yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan pengharapan, berikan optimisme dan hati yang gembira. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa melewati semuanya. Dan kami berdoa dan menyerahkan tangan Tuhan supaya dampak daripada COVID ini juga bisa teratasi, khususnya dampak ekonomi yang membuat ekonomi lesu dan banyak orang tidak punya income. Tuhan, hanya Engkau yang bisa berikan pertolongan agar bukan hanya bisa survive, tapi hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kondisi apapun yang dihadapi Tuhan, pelihara iman kami supaya kami tidak goyah dan tetap percaya kepada Yesus dalam mengendalikan kehidupan ini, dan Tuhan yang telah memberikan pengampunan dosa dan jaminan kehidupan kekal di balik kematian. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Amerika dan khusus gereja-gereja Indonesia, supaya pakai mereka untuk melayani jemaat, memberikan kekuatan, penghiburan, dan penginjilan, sehingga banyak jiwa diselamatkan, bahkan yang belum percaya boleh bisa diselamatkan, dan sudah percaya makin diteguhkan, dikuatkan imannya. Segala kebutuhan hidup Tuhan cukupi. Berkati anak-anak sekolah yang masih belajar secara daring, secara online, supaya mereka tetap bisa berprestasi dalam studi mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, beri hikmat aku budi bijaksana bagi hamba-hamba Tuhan, khususnya para alumni yang saat yang ada di Amerika, untuk melayani Tuhan pada kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Terpuji nama-Mu, demikian nama berdoa dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapa yang di surga, kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada kesempatan yang indah, hamba-Mu boleh bertemu dengan Pendeta Tulai walaupun dari jarak yang jauh. Kami melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, walaupun dia secara manusia, istrinya dipanggil Tuhan, tapi kami percaya karena Ibu begitu setia kepada Tuhan, dan saat ini dia bersama-sama dengan Tuhan di surga sana. Amin. Sekali lagi kami mau doakan untuk Pendeta Tulai, tetap jaga dan pelihara dia dengan tubuh yang sehat, karena masih tugas yang harus dia kerjakan. Dia melayani, masuk ke kolong jembatan dan sebagainya, cukup bahaya juga di sana Tuhan, tapi Tuhan tolong lindungi dia, bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga dia boleh benar-benar dilindungi oleh Engkau Tuhan dalam berbagai khusus buat anaknya yang sedang studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara, berkat agar dia boleh studi dengan baik, diberikan dan hikmat, supaya habis dari itu dia boleh tetap setia juga melayani, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa juga. Demikian juga mungkin tahun depan akan melangsungkan pernikahan, biarlah Tuhan persiapkan dia masuk persiapan masuki keluarga yang baru. Tuhan tolong juga segala kebutuhan yang diperlukan juga Tuhan. Sekali lagi kami doakan untuk jemaat yang dilayani Pendeta yang ada di Jakarta. Kami bersyukur kalau di antara jemaatnya ada yang sudah disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan kalau ada yang kehilangan
sanak famili di sana, Tuhan juga memberikan penghiburan secara. Ya, Tuhan. Tuhan, kami tetap ingat untuk Indonesia, Tuhan, dari berbagai kota, termasuk yang paling besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan kota-kota lainnya. Ada banyak terpapar sakit COVID saat ini, Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka. Engkau yang sembuhkan mereka, Tuhan. Kamu juga doa buat orang-orang yang sampai hari ini masih membandel, tanda kutip, masih ngeyel, masih teng terhadap COVID ini, Tuhan. Oh Tuhan, sadarkan mereka, Tuhan, karena ini bukan main-main, Tuhan. Ini menyangkut nyawa. Mungkin mereka tidak takut mati, tapi paling sedikit mereka harus memperhatikan orang lain juga, Tuhan. Betul, Tuhan. Semua ke dalam Tuhan. Biar Tuhan tolong mereka, sadarkan mereka, Tuhan. Berikan kejelasan hikmat kepada mereka, Tuhan, untuk supaya mereka sungguh-sungguh sadar akan bahaya yang sedang mengancam ini, Tuhan. Kami mau untuk teman-teman semuanya yang tetap setia di dalam menjaga protokol kesehatan, Tuhan, lindungi mereka, Tuhan. Demikian juga, Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Indonesia yang mereka harus kembali online service di gereja, biarlah Tuhan tetap beri kekuatan, penghiburan kepada semua pendeta-pendeta yang melayani Tuhan. Untuk masa PPKM yang diperpanjang, ataupun masa-masa seperti sekarang, biarlah semua masyarakat sungguh-sungguh mau taat, Tuhan, sehingga COVID segera berlalu dari Indonesia. Oh Tuhan, kami juga tidak hanya berdoa untuk Indonesia, kami tentu berdoa untuk seluruh dunia. Kalau Tuhan, Indonesia hanya Amerika yang bebas, tapi negara lain belum, kami juga tidak merasa bebas, Tuhan. Biar tolong kami percaya Engkau sanggup, Tuhan, untuk menangani semua ini. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Tulai ya untuk waktunya, sudah mau ngobrol-ngobrol. Ya. Sama-sama, Bapak Sulaiman Saud. Terima kasih kesempatan. Kalau Tuhan izinkan, entah Pak Tulai yang datang ke Amerika atau kita yang ke Jakarta bisa ketemu kembali gitu. Ya. Sampai di sini ya Pak Tulai. Baik. Pak Tulai nanti kirim ke saya judul bukunya, kemudian kontak aja ke siapa gitu. Baik. Segera saya masukkan nanti. Terima kasih. Ya, baik. Thank you. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Ya.